Ada salah satu media memfitnah Kang Deddy Mulyadi mengenai program Sapowe Saribu, kawan-kawan. Media ini mengatakan bahwa program Sapowe Saribu Kang Deddy Mulyadi itu diwajibkan bagi ASN dan warga kawan-kawannya. Ini setelah TV One, pernah TV One itu disentil oleh Kang Deddy Mulyadi gara-gara memberitakan yang tidak sesuai, kawan-kawan. Kalau nggak salah itu TV One ya, kawan-kawan. Sekarang ada berita dari berimbang.com yang berjudul ASN dan warga wajib donasi 1.000 sehari, KDM terapkan gerakan reongan poe ibu. Nah, ini saya nggak tahu ini apa tujuan media ini membuat judul seperti ini, kawan-kawan. Karena ini memberi asumsi kepada masyarakat Jawa Barat bahwa program ini adalah kewajiban. Apakah media ini mencantumkan judul ini karena tidak tahu imbauan dari Gubernur Jawa Barat bahwa program ini adalah ajakan, atau dia sengaja membuat berita seperti ini agar Jawa Barat diadu domba oleh Kang Deddy Mulyadi, kawan-kawan? Saya tidak tahu ya. Kita harus berpikir positif lah. Orang ini mungkin ketika membaca berita mengenai program Sapoe Saribu ini lagi ngantuk. Akhirnya dia membuat judul ASN dan warga wajib donasi Rp1.000 per hari. Ya, kita harus positif lah pikirannya. Mungkin dia itu ngantuk, bukan untuk mengadu domba antara Kang Deddy Mulyadi dan warga Jabar, bukan untuk memfitnah Kang Deddy Mulyadi, kawan-kawannya. Kemarin juga ada anggota DPR yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi, tetapi dia tidak menyimak baik-baik apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan sekarang ada juga dari media berita ya, kawan-kawan. Setelah TV One ada lagi yang membuat berita yang tidak sesuai dengan faktanya. Akhirnya apa? Akhirnya ada beberapa orang yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Ini adalah pungli. Mengapa pungli? Karena ini diwajibkan bagi ASN dan warga. Nah, dikatakan pungli itu karena diwajibkan, kawan-kawan. Padahal kan faktanya bukan kewajiban. Faktanya adalah ajakan, sukarela. Yang namanya mengajak itu gini, kawan-kawan. Yuk ke pantai. Enggak mau, sekarang panas. Itu kan namanya ajakan. Bisa kamu ikut ke pantai, bisa enggak, ya kan? Sebagaimana tertera dalam surat edaran Gubernur Jawa Barat, kawan-kawan. Oke, di sini kita akan tampilkan Eko Widodo mengkritik Kang Deddy Mulyadi menggunakan media ini, kawan-kawannya. Ya, diantaranya adalah Eko Widodo dan masih banyak lagi kawan-kawan yang mengatakan bahwa kebijakan Sapoe Saribu itu adalah pungli dan lain sebagainya, kawan-kawan. Kita saksikan bersama-sama video Eko Widodo ini. Yes, ini tantangan saya buat KDN. Sebelum dia minta sumbangan ke ASN, berani nggak dirimu dulu yang sumbang semua gaji dan tunjangan sebagai Gubernur Jawa Barat? Jangan cuma merintahin aja, harus berani kasih contoh. Jangan cuma 1 juta 2 juta, itu nggak sebanding dengan gaji Anda yang miliaran itu. Coba semuanya disumbangkan, berani nggak? Biar Anda itu juga ikut merasakan penderitaan. Gaji ASN yang makin mepet, gaji rakyat kecil yang makin mencekik. Rp1.000 buat mereka sangat berarti. Apalagi buat anak sekolah. Jajan mereka aja paling cuma 5-10 ribu perak. Rp1.000 itu artinya 10-20% dari total jajanan mereka yang dirampas oleh negara atas nama kepentingan bersama. Padahal KDM selalu bilang tidak boleh ada pungutan apapun di sekolah. Lah ini apa? Dia menjilat ludahnya sendiri. Pertanyaannya, lantas kemanakah larinya pajak-pajak kita? Bukannya dibantu, kok rakyat malah ditambah bebannya? Coba berani jawab nggak? Nah kan akhirnya apa? Akhirnya gara-gara berita yang memberitakan bahwa program Sapoe Saribu itu bentuknya kewajiban, banyak yang mengkritiki kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini. Di antara penyebab kritikannya itu karena ya salah asumsi bahwa
kebijakan ini bentuknya kewajiban. Nah, Eko Widodo ini dalam video ini menantang Kang Deddy Mulyadi, dan sebelumnya ini telah kita bahas bersama-sama. Eko Widodo menyebut bahwa program Sapoe 1000 itu bentuk pungli baru, kurang lebihnya seperti itulah kawan-kawan. Ya, kalau misalkan media saja memberitakannya salah, misalkan pejabat kita aja tidak bisa menyimak baik-baik, bagaimana dengan kita sebagai warga Indonesia yang ketika membaca berita itu membutuhkan media, kawan-kawan, ya kan? Kalau medianya itu asal memberitakan, ya kita pastinya asal nangkap, kawan-kawan. Entah nih media ini tujuannya apa membuat berita seperti ini, apa tujuan dia membuat berita seperti ini, dan mengapa dia berasumsi bahwa program ini bentuknya kewajiban, kawan-kawan. Ya, kita positif aja lah, mungkin dia tidak tahu atau kurang fokus ketika membuat berita, kawan-kawan ya. Anggota DPR juga kemarin kita telah bahas, dia salah menyimak ya, kawan-kawan. Kang Deddy Mulyadi mengenai program Sapoe 1000 ini sebetulnya banyak sekali kritikan-kritikan dari warga Jawa Barat, kawan-kawan. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat di akun sosmed Kang Deddy Mulyadi, khususnya TikTok, Kang Deddy Mulyadi tidak henti-hentinya menjelaskan program Sapoe 1000 ini, kawan-kawan, agar masyarakat Jawa Barat sadar loh, ini nih bentuknya ajakan, ini nih bentuknya ajakan sukarela. Tapi masih banyak yang mengatakan bahwa ini wajib dan lain sebagainya. Ada yang tahu bahwa ini adalah sukarela, tetapi khawatir ada haji mumpung, nanti ada yang dikit-dikit nyomot uang dari program Sapoe 1000 ini, kawan-kawan. Coba di sini coba kita saksikan bersama-sama penjelasan kelanjutan Kang Deddy Mulyadi mengenai program Sapoe 1000 ini. Karena Kang Deddy Mulyadi tidak henti-hentinya menjelaskan mengenai program Sapoe 1000 ini, kawan-kawan. Kita saksikan bersama-sama videonya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa harapan, pagi yang selalu menebar kebahagiaan. Gerakan Sapoe 1000 atau Poe Ibu itu sebenarnya hanya istilah yang saya buat saja, karena kegiatannya itu sudah lama dilaksanakan di berbagai tempat di Jawa Barat, baik desa dan kelurahan. Ada yang disebut dengan beas perelek, ada yang disebut dengan beas jimpitan, dan berbagai istilah lainnya, seperti yang terjadi di kota Tasikmalaya, di kelurahan Selaawi. Masyarakatnya sudah melaksanakan lama, sehari 1000, dan saya sampaikan tidak usah ditambah jadi 2000 karena ada ajakan dari gubernur. Enggak, tetap aja laksanakan yang Sapoe 1000 dan tidak usah diganti istilah. Apapun istilah yang terjadi di masyarakat, silahkan terus laksanakan. Apa yang saya sampaikan saat ini adalah mengingatkan bagi mereka yang belum melaksanakan. Dan kemudian gak ada kaitannya uangnya dengan uang yang gubernur, gak ada loh. Saya tidak memungut uang, tidak meminta iuran diserahkan pada gubernur. Iurannya dilaksanakan di RT, di RW, di kelurahan, di kelompok-kelompok masyarakat lainnya, di kelompok arisan, mangga silahkan. Yang penting intinya adalah mari kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang satu anaknya sekolah, kadang-kadang nggak punya baju seragam. Nanti juga Pemprov nyiapin untuk bantuan untuk itu. Tetapi juga kalau warga melaksanakan kan jauh lebih baik. Yang kedua, mari kita bantu saudara kita yang di rumah sakit berobatnya sudah bisa dibayar oleh BPJS atau oleh pemerintah, tapi dia nggak punya ongkos bolak-balik untuk kemoterapi ke Jakarta, untuk kemoterapi ke Bandung, operasi jantung yang memerlukan uang hampir 100 juta kemarin orang Kuningan yang tidak tercover oleh BPJS. Nah, yang seperti itu
Dan bagi mereka yang keberatan, tidak ada masalah. Saya mengajak orang untuk berbuat pada orang lain, berbuat kebaikan. Dan selanjutnya yang saya inginkan adalah seluruh pengelolaan keuangannya sampaikan kepada publik secara terbuka. Uang masuknya sekian, digunakannya sekian, sisanya sekian. Bisa diposting di media sosial atau dibuka di akun-akun atau situs-situs yang dimiliki oleh lingkungan kerjanya, lingkungan masyarakatnya masing-masing. Salam untuk semua, hatur nuhun bagi mereka yang menyukai program ini dan akan melaksanakan di lingkungannya masing-masing, dan juga hatur nuhun bagi yang keberatan, karena dua-duanya adalah masyarakat Jawa Barat. Emak pegawai ASN Pangandaran. Terus emak nyimpen di kotak 1.000. Kalau emak mau, kalau enggak pun enggak apa-apa. Nanti dikelola oleh unit kerja emak, oleh dinas emak, oleh OPD emak. Nanti disimpan sebagai kas sosial. Kalau ada orang kemudian mau ke rumah sakit tidak punya ongkos, datang ke tempat emak bere. Kalau ada yang melahirkan kemudian tidak punya uang untuk beli popok, datang ke tempat emak kerja, kasih amal sosial. Sama dengan kita ngasih yang minta-minta di pinggir jalan, mak. Kemudian kalau ada anak sekolah sampai harus dimasukin video viral gara-gara nggak punya baju pramuka, bang belikan. Kemudian kalau ada orang lagi yang sakit di rumah sakit dari Pangandaran harus kemoterapi karena kanker di RSHS atau di rumah sakit Ulas Asih di Bandung, perlu ongkos, kasih ongkos. Itu jadi saya nggak ngerti kalau uangnya ada miliaran, ada triliunan. Dan itu pun kalau yang mau beramal ibadah, yang mau ya, kalau tidak apa-apa, mak. Nah kemudian bahwa kegiatan-kegiatan itu ya dilaksanakan bagi yang mau melaksanakan, ya. Nah kemudian kalau nanti ada yang datang nih ke gubernur, ada yang datang ke Balai Pananggahan Gedung Sate atau ke berbagai tempat lainnya dari Pangandaran, kebetulan dari kampung emak butuh bantuan karena anaknya dirawat di rumah sakit, dia tidak punya bekal untuk nungguin. Hayo, akan saya minta untuk balik ke kampungnya, karena di kampungnya ternyata tidak bisa membangun gerakan sosial. Jadi begitu emak, santai saja kalau emak punya. Terus yang di sekolah, yang di kelas, di ruang kelas ada kas sosial. Sejak saya SMP juga begitu, mak. Kemudian ada temennya sakit, ditengok, dikasih biaya untuk berobat. Ada temennya tidak punya seragam, diberi, dipegangnya oleh siapa? Ya oleh bendahara kelas gitu. Itu pun kalau mau, kalau yang tidak ada paksaan. Nuhun mak ya, moga emak sehat selalu ya. Dan terima kasih mak selalu kritis terhadap gubernur biar kebijakan gubernur tidak salah.